Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan aneka macam nikmat, aneka macam anugerah, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kembali di malam Jumat ini berkumpul di pondok pesantren Bahaul Iman yang insya Allah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, sama-sama hadir pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengajian ilmu agama yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan malam Jumat ini membawa kemanfaatan besar bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren Bahaul Iman adalah satu wadah dari sekian banyak wadah untuk mencetak generasi-generasi yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pondok pesantren Bahaul Iman salah satu dari sekian banyak wadah yang ada di permukaan bumi ini yang didirikan, dibangun dengan maksud dan tujuan agar mencetak orang-orang yang bermanfaat di dunia dengan menyebarluaskan ilmu mulia, ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para penuntut ilmu, santri-santri yang menuntut ilmu, merupakan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan ilmu agama. Dari sekian banyak ribu anak-anak yang ada di luar sana, dari sekian puluhan ribu bahkan anak-anak yang ada di luar sana, sekian puluh anak-anak dipilih oleh Allah untuk belajar dan menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Kenapa kita katakan dipilih oleh Allah? Karena ilmu agama itu ilmu mulia. Ilmu yang betul-betul bernilai tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah seseorang itu diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu yang mulia kecuali memang orang tersebut akan atau ingin dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan santri-santri yang menuntut ilmu ini, lebih-lebih yang menghafal Al-Quran juz demi juz sampai selesai, sebenarnya merupakan pembantu bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat. Bahkan sebelum alam akhirat, di alam barzakh pun kedua orang tua santri akan terbantu dengan kemampuan santri bisa melafadzkan Al-Quran di pondoknya. Di dalam kitab Khazinatul Asrar diceritakan hukia anna Isa alaihi salam marra ala qabrin fara'a malaikatal azab yu'adzibuna mayyitan falamma 'ada min siyahatihi marra ala dhalikal qabri fasalla wada Allah ta'ala marra ala dhalikal qabri walam yu'adzab fasalla wada Allah ta'ala fa'awha Allah ta'ala ilaihi ya Isa kana hadzal 'abdu 'asiyan wa qad mata mahbusan fi 'adzabi wa qad taraka imra'atan habla fawaladat waladan warabbathu hatta kabura fasallamathu ilal muallimi falaqqanahu al-muallimu bismillahirrahmanirrahim fastahyaitu min abdi an u'adzibahu fi batni al-ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala dhahriha. Dikisahkan dalam kitab Khazinatul Asrar satu hikayat yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Suatu hari dikisahkan Nabi Isa alaihi salam berjalan melewati satu kuburan. Jadi Nabi Isa alaihi salam berjalan melewati satu kubur. Kemudian disebut Nabi Isa alaihissalam karena beliau seorang nabi, seorang rasul. Beliau pun melihat ada malaikat-malaikat azab lagi mengadab dan menyiksa penghuni kubur tersebut yang dilewati Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lewat satu kuburan, dilihat dengan mata Nabi Isa. Mata yang istimewa, yang dibuka oleh Allah hijab. Bisa melihat kejadian yang terjadi di alam barzakh Nabi Isa alaihissalam. Dilihat oleh Nabi Isa ada malaikat-malaikat azab, malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyiksa, lagi menyiksa si mayit di alam kubur, di kubur tersebut. Disiksa dengan siksaan pedih. Mayat dikubur tadi, mayat laki-laki, disiksa, dihancurkan kepalanya, kembali lagi, dihancurkan, disiksa dengan siksa pedih, dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Falamma 'ada min siyahatihi, kemudian setelah berjalan beberapa waktu, Nabi Isa melewati kubur yang sama. Yang tadi dilihat oleh Nabi Isa, lagi disiksa penghuninya oleh malaikat azab. Beberapa waktu berselang, Nabi Isa berjalan melewati kubur itu lagi disebut. Kemudian Nabi Isa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa berdoa, ya Isa, wahai nabiku Nabi Isa, kata Allah, kana hadzal 'abdu 'asiyan,
si hamba yang disiksa di kubur yang engkau lihat, laki-laki yang lagi disiksa oleh malaikat di kubur yang engkau lihat, ini adalah seorang hamba, seorang laki-laki yang ahli maksiat. Saat hidup di dunia, tingkah lakunya banyak melanggar syariat. Gawiannya kada bujur, banyak menggawi hal-hal yang negatif. Sembahyang kada penyembahyang, banyak kemaksiatan yang digawi olehnya. Kana hadzal abdu asiyan. Ini yang disiksa adalah hamba yang bermaksiat saat hidup di dunia. Firman Allah pada Nabi Isa, waqad mata mahbusan fi adabi. Dan dia ketika meninggal, ketika mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan berlumur banyak dosa. Sehingga di kubur pun tetap disiksa. Di kubur pun diazab oleh malaikat-malaikatku, ujar Allah. Waqad taraka imra'atan hubla fawaladat waladan warabbatu hatta kabura. Namun laki-laki tadi yang ahli maksiat yang disiksa di kubur, sebelum meninggal dunia, ia mempunyai seorang istri. Ketika si laki-laki meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, mengandung anak si laki-laki yang meninggal tadi. Ketika si suami meninggal dikubur diazab, si istri melanjutkan proses kehamilan sampai melahirkan seorang anak laki-laki. Anak dari laki-laki yang diazab tadi. Ketika lahir anak dari si pria yang diazab, anak laki-laki tersebut dipelihara oleh ibunya. Dibesarkan oleh ibunya sampai dewasa, sampai berumur belasan begitu. Dididik oleh ibunya sampai umur belasan, kemudian setelah umur belasan, si ibu mengantar si anak ini kepada seorang muallim, seorang ustadz, guru ngaji. Sang ayah meninggal, ini anak yatim. Ketika sudah belasan dewasa, si ibu ini mengantar si anak tersebut agar belajar pada seorang ustadz, seorang muallim, seorang guru agama. Kemudian ketika diantar si anak ini, sang guru ngaji pun mulai mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada si anak. Guru ngaji mulai melafadzkan pada si anak lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Ditalkinkan, artinya dipimpinakan membaca Bismillah oleh si guru ngaji. Yang anak ini pun mulai bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan fasih. Lalu ujar Allah, ketika si anak dari pria yang aku siksa ini sudah mulai bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku pun, ujar Allah, fastahyaitu, merasa supan, merasa malu dari hambaku untuk menyiksanya. Aku pun malu untuk menyiksa ayahnya yang dikubur, berada di bawah bumi, karena anaknya berada di permukaan bumi, sudah bisa menyebut namaku dengan baik, ujar Allah. La ilaha illallah. Ada seorang laki-laki ahli maksiat meninggal dunia. Disiksa di kubur, dilihat oleh Nabi Isa. Setelah berjalan beberapa bulan, beberapa waktu, Nabi Isa kembali ke kubur tadi. Orang tersebut berhenti disiksa oleh malaikat. Nabi Isa bertanya, ya Allah, apa gerangan sebab orang ini kada disiksa lagi? Ternyata diwahyukan oleh Allah, wahai Isa, orang yang engkau lihat disiksa beberapa waktu yang lewat, ketika meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil. Berjalan berbulan-bulan aku siksa dia di kubur, istrinya yang hamil melahirkan seorang anak. Berjalan bertahun-tahun si anak dididik
sampai dewasa belasan tahun, kemudian diserahkan oleh si istri pada seorang muallim, seorang ustadz, guru ngaji. Anak dari laki-laki yang aku siksa mulai bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si anak sudah melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, aku pun malu untuk menyiksa ayahnya. Aku pun supan, ujar Allah, menyiksa ayahnya di dalam bumi atau di alam barzakh, di dalam kubur. Kenapa? Karena keturunannya, anaknya yang ada di muka bumi masih hidup sudah bisa menyebut namaku dengan baik. Allah pun supan menyiksa sang kuitan yang dalam kubur. Barakat apa? Sebab apa? Si anak yang belajar ngaji. La ilaha illallah. Hanya bisa melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuitan yang di alam barzakh, di alam kubur, diangkat dari siksa yang pedih. Sebab anak yang menuntut ilmu. Luar biasa ini. Kuitannya asi, ahli maksiat. Gawian kada karuan ketika masih hidup. Banyak melanggar hukum agama Allah. Banyak terjerumus dalam syahwat dan nafsu, tagawi dosa. Meninggal dalam keadaan asi, dalam keadaan banyak dosa. Masuk kubur disiksa oleh Allah bertahun-tahun, sampai pada titik anak keturunannya bisa belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kuitan di kubur tadi pun dicabut dari siksa kubur. Malaikat azab berhenti mengazab sang kuitan karena si anak bisa melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Langsung dapat dampak positifnya orang tua si anak. Langsung dijauhkan dari siksa si ayah tadi di dalam kubur. Sebab si anak yang sudah mulai bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jika anak tersebut menguasai Al-Quran sebukuan. Apalagi jika keadaan si anak bukan hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bisa membaca Al-Quran lancar dari juz 1 sampai 30. Lebih-lebih sampai selesai hafal Al-Quran. Kira-kira orang tua si anak itu ketika meninggal, Allah supan atau kada untuk menyiksa sang orang tua? Allah supan. Karena si anak berhasil melafadzkan Al-Quran firman Allah seutuhnya. Ketika cuma melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah cabut siksa kuitan di kubur, apalagi Al-Quran sekitapan. 30 juz. La haula wa la quwata illa billah. Ini luar biasa. Faedah yang bisa didapat di akhirat oleh orang tua yang menyekolahkan anak di pondok pesantren. Manfaat besar bagi orang tua yang menitipkan anaknya, putranya atau putrinya bahkan di pondok pesantren. Apa? Di akhirat, di barzakh, di awal alam akhirat yaitu barzakh, Allah malu untuk menyiksa sang orang tua. Apalagi karena di akhiratnya. La ilaha illallah. Ini faedah di akhirat. Kalau faedah di dunia bang, kuitannya masih hidup, belum meninggal. Anak dititipkan di pondok pesantren. Apakah ada dampaknya, faedahnya untuk kehidupan sang kuitan, keberkahan hidup orang tua? Disebut di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah disebutkan, warada fil athar, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Qala sayyiduna al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih.
Hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladhi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ard. Fayakunu ma'nahu ziyadat at-taysir wa raf'al mu'nati wal kulfati fi talabi rizqi wa husulihi. Disebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, ada satu riwayat yang berbunyi, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Ada riwayat Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung akan rezeki penuntut ilmu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung akan rezeki penuntut ilmu agama. Ujar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tanggungan Allah untuk santri penuntut ilmu agama akan rezekinya ini tanggungan yang khusus, tanggungan yang istimewa. Setelah sebelumnya Allah menanggung pada umumnya seluruh rezeki hambanya. Tidaklah ada makhluk melata di muka bumi baik manusia dan binatang kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Itu tanggungan Allah yang umum, seluruh makhluk. Manusia, binatang, baik yang besar dan kecil, Allah tanggung rezekinya di muka bumi. Tanggungan umum akan rezeki makhluk. Adapun penuntut ilmu, santri-santri, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah menanggung akan rezeki penuntut ilmu agama Allah. Maksudnya kayak apa Allah menanggung? Ada aja kena rezeki untuk memperlancar si santri menuntut ilmu, yang otomatis rezeki tersebut melalui orang tuanya atau wali dari si santri. Dan ini terbukti. Mujarrab, pengalaman kami di lapangan, berapa banyak santri-santri yang mujtahid, santri-santri yang mujid, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bujur-bujur menuntut ilmu niatnya, kuitannya di rumah yang rezekinya tadi sendat sebelum si anak dikirim ke pesantren, tiba-tiba terbuka luas pintu rezeki kuitan. Dan ini terbukti, asal bujur-bujur santri tadi belajar. Ada aja jalan keluar, makhraj bagi urusan rezeki kuitan, agar terus mensuplai dana kepada anaknya yang belajar di pesantren. Ada terus. Bahkan terbuktikan berapa banyak orang tua yang ma'andak anaknya di pesantren dan anaknya bujur-bujur belajar. Orang tua tadi merasakan langsung akan berubah drastisnya rezeki yang terbuka lebar baginya. Ada kemudahan-kemudahan ilahi nang terkadang-kadang diduga-duga, ada terus rezeki itu. Ketika anaknya dititip belajar di pondok pesantren dan serius dalam menuntut ilmu agama, bujur-bujur. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah menjamin, menanggung akan rezeki penuntut ilmu agama. Sistem mekanisme tanggungan Allah tadi dengan kuitannya dipermudah untuk mencari rezeki. Dengan kuitannya dipermudah dalam mencari. Ada aja terus kena rezeki. Asal anaknya tadi sungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu agama. Pada intinya, satu nikmat yang luar biasa yang didapat oleh kedua orang tua ketika anaknya semangat
masuk pondok pesantren. Karena kada semua anak semangat masuk belajar di pondok pesantren itu. Berapa banyak di luar sana kuitannya hendak memasukkan anak ke pesantren yang anak menolak. Qolar bahai banyak hafalan. Qolar bahai makannya tempe wara. Qolar bahai guring di kamar berpuluh-puluh tergabung. Ada nang bekantut lah. Alasan nang anak supaya kada mondok. Berapa banyak di luar sana kuitannya terbuka hati untuk mengirim anak ke pesantren, tapi yang anak menolak. Dan berapa banyak di luar sana juga sang anak mau ke pesantren, kuitannya yang kada mau. Ikam nakai kadusah ke pesantren, kada dijamin rezeki kena. Ikam tuntung selesai pesantren, ikam melamar gawian ngalih. Nak jadi apa ikam? Anak jadi tukang pentol. Macam-macam nang kuitannya pulang cara berpikirnya duniawi. Anaknya mau, kuitan kada mau. Yang tadi kuitannya mau, anaknya kada mau ke pesantren. Adapun santri-santri yang di sini sinkron, orang tuanya terbuka mengirim anak ke pesantren, yang anak mau belajar di pesantren. Ini nikmat yang harus disyukuri. Luar biasa pian. Apalagi pian mendengar tadi dalam kitab Khazinatul Asrar kisah Nabi Isa alaihi salam. Seorang ayah yang ahli maksiat masuk kubur disiksa bertahun-tahun oleh malaikat. Ketika anaknya yang ditinggal masih hidup, mulai bisa membaca basmalah, sang ayah yang disiksa stop, diberhentikan untuk disiksa. Dicabut siksanya di kubur. Sebab apa? Yang anak bisa membaca basmalah. Hanya basmalah dapat manfaatnya dah kuitan di kubur. Itu berbicara akhirat. Dan bisa jadi kalau kuitannya masih hidup, kuitan dari kuitannya yang akan dilepas dari siksa di kubur. Kakek daripada si anak. Adapun yang akan didapat diraih di dunia, keberkahan dalam mencari rezeki. Itu akan diraih oleh orang tua anak. Apa dalilnya, Beb? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah menanggung akan rezeki penuntut ilmu. Maksud tanggungan Allah akan rezeki penuntut ilmu, dipermudahnya orang tua daripada santri dalam mencari rezeki duniawi untuk membiayai anaknya belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan santri-santri kita di Ponpes Bahaul Iman menjadi santri-santri yang soleh, santri-santri yang bermanfaat, generasi-generasi penerus yang akan menyebarluaskan ilmu agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberadaan santri-santri di Ponpes ini menjadi sebab keberkahan rezeki dari para orang tua dan wali-wali santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.